Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Mulai hari ini dengan ceria ya. Right, this morning I'm so happy, right? Because I can see you here, although we meet each other through online. Karena memang kita masih ketemunya lewat daring atau online ya. Belum diperbolehkan karena situasinya masih seperti ini. Berharap situasi ini akan berubah menjadi lebih baik. Alright. Anyway, hari ini, today we will try to learn about a basic grammar that is simple past tense. Apa itu simple past tense? Bagaimana penggunaannya? Dan seperti apa saja aturannya? Alright, we will learn today. Kita akan pelajari hari ini. Saya berharap anak-anak sudah siap ya. Jangan lupa untuk menyiapkan catatan, alat tulisnya. Juga ya kalau perlu boleh kok sambil ada sedikit snack ataupun minuman. Tapi hati-hati jauhkan dari HP atau laptop anak-anak. Karena minuman itu tidak diperkenankan atau ketika nanti ada cipratan atau percikan air ya bisa membawa hal tidak baik untuk laptop atau kadang-kadang gadget kita ya. Alright, we will try to learn all the things about simple past tense today. Jadi, sudah siap? Bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, after we learned about simple present tense in the previous meeting, I'm so happy then. Why? Because I got many responses from the students, and then anak-anak mengatakan kalau oh iya, ternyata simple present tense seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kalian sudah mempelajari tense simple present tense itu lama sekali, sudah berkali-kali, tetapi kadang-kadang memang seperti itulah. Ketika tidak dipakai secara reguler atau teratur akan hilang atau tidak begitu lancar lagi pemakaiannya. Oke, berharap apa yang Pak Wid sampaikan hari ini bisa membawa pencerahan dan pengetahuan untuk kalian semua. Okay, let's begin. About simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense adalah kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan atau menjelaskan kejadian yang sudah terjadi atau boleh dikatakan kejadian sudah lampau. Seperti itu. Adakah aturannya? Okay, let's get to know. Okay, then here it is. Nah, ini adalah penjelasannya. Simple past tense in English, right, is divided into two. The first is verbal sentences, yaitu kalimat-kalimat verbal. And then the second is non-verbal sentences, atau kalimat-kalimat non-verbal. Okay, as you know that the verbal sentence or verbal sentences adalah kalimat-kalimat yang menggunakan verb. Do you still remember? Apakah anak-anak masih ingat apa tuh yang dinamakan dengan verb itu? Verb adalah kata kerja. Konsepnya, setiap kata yang bisa kita kerjakan. Kedua, setiap kata yang memiliki bentuk 1, 2, 3. Dan biasanya juga bisa ditambahkan ing, right? But for this kind of tense, in this simple past tense, we will only use the verb to. Dalam kalimat-kalimat simple past tense, kita hanya akan menggunakan kata kerja kedua. Kemudian, yang satunya adalah kalimat non-verbal atau kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Bisa nanti munculnya dengan kata benda atau noun, atau juga mungkin kata sifat atau adjektif, ataupun mungkin juga keterangan. That is adverb. Okay, let's get to know one by one. Yuk kita cari tahu satu demi satu. Untuk kalimat-kalimat verbal, for the verbal sentences, we have this formula. Kita ada rumus seperti ini. Subject ditambah verb to, kata kerja kedua. Okay, we will only use verb to
for the possessive sentences. Kita hanya akan menggunakan kata kerja kedua untuk kalimat-kalimat simple past tense dalam kalimat positif. For example, Henry ate ice cream yesterday. Henry makan es krim kemarin. Karena kejadian Henry makan es krim itu sudah kemarin, tentu saja sekarang sudah tidak. Maka termasuk dalam kalimat simple past tense. Dan kata yang tercetak dengan warna merah, ate, adalah kata kerja kedua dari eat. That's why we use ate because this sentence indicates past action. Karena kalimat ini menjelaskan tentang kejadian yang sudah lampau. Do you understand it? Alright then, we'll continue with the next example. Shiva bought 5 books last week. Yang artinya, ya dibantu. Shiva, membeli 5 buah buku minggu lalu. Good. Do you know that bought is the second verb of buy? Tahukah kamu bahwa bought itu adalah kata kerja kedua dari buy? Sehingga karena kalimat ini terjadinya sudah minggu lalu, kita menggunakan kata kerja kedua yaitu bought. Do you understand? Alright. Let's move to the non-verbal sentences. Kita akan pindah ke penjelasan kalimat-kalimat non-verbal. Kalimat non-verbal, for the non-verbal sentences we have this formula. Kita punya rumusan seperti ini. Subjek ditambahkan was atau were. Subjek itu pelaku, dalam hal ini bisa I, you, we, they, he, she, it, ataupun kata ganti yang lain, atau biasanya mengindikasikan nama-nama orang, bisa satu ataupun lebih dari satu. Pemakaian was atau were itu sudah ada aturannya, so you cannot change. For example, was is used for I, he, she, it untuk pelaku tunggal, single person. Sementara were dipakai untuk you, we, atau they. Bagaimana jika saya nanti ingin membuat kalimat yang pelakunya adalah nama orang? Kalau nama orangnya satu, terindikasi laki-laki atau perempuan, tetap menggunakan was. Tapi jika pelakunya dua, for example, Linda and Roy, maka 2 orang, sehingga nanti harus menggunakan were. Right? Okay, here are some examples. The first, I was a student 5 years ago. Yang artinya adalah saya seorang murid 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah saya sekarang masih menjadi seorang murid? Tentu saja tidak, karena 5 tahun yang lalu itu jadi murid. Sekarang mungkin sudah bekerja. Sehingga karena kalimat itu sudah terjadi lampau harus past tense. Tetapi karena tidak ada kata kerja, sekali lagi harus memakai was atau were. Dalam hal ini, karena pelakunya adalah I, maka kita gunakan was. Right? Okay, the next is, she was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Apakah sekarang masih sakit? Belum tentu. Karena kalimat ini menjelaskan kejadian yang sudah lampau, yaitu minggu lalu, maka kita gunakan was. Karena pelakunya she. Right? Is there any question first before we continue? Okay? Oh iya. Tadi dijelaskan Pak Wid bahwa untuk kalimat non-verbal kan bisa saja dengan a student, yaitu kata benda di sini. Loh, Pak, apakah murid itu disebut benda? Betul. Karena konsepnya setiap hal yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita miliki itu kata benda. Murid itu kata benda. Apakah kita bisa melihatnya? Ya.
Kita bisa menyentuhnya, betul. Dan apakah kita bisa memilikinya? Tentu saja bisa. Seperti misalkan ketika Pak Wid bercerita kepada seseorang, saya mempunyai 120 murid yang ada di kelas 7 misalkan, atau yang ada di kelas 10. Memang saya memiliki, tetapi bukan memiliki secara mutlak. Saya bawa pulang ke rumah atau saya masukkan ke dalam suatu tempat, tidak. Posisinya seperti itu. Saya memiliki sekian ratus murid. Jadi student, seorang murid itu termasuk kata benda. Oke, the second sig yaitu kata sifat. Kata sifat itu deskripsinya adalah setiap kata yang menjelaskan benda. Misalkan saja, ada sebuah meja. Meja itu warnanya putih. Meja itu kayunya tebal. Meja itu keras. Meja itu mahal. Maka putih, tebal, berat, mahal itu menjelaskan meja, dan semua itu kata sifat. Tidak bisa disentuh, tetapi bisa diketahui. Nah, ya. Okay, and then the last, the example for non-verbal sentence is we were in Bali last month. Kita berada di Bali bulan lalu. Karena kejadiannya sudah bulan lalu, maka harus pakai were. Hal ini mengacu kepada pelaku yaitu we. Seperti di sini aturannya bahwa we harus pakai were, tidak boleh pakai was. Okay. Up to this point, can you understand clearly all my explanation? Dapatkah kamu memahami penjelasan saya? Semoga saja demikian. Okay, let's continue with the next slide. Ya, pakai drum band juga iringannya. Okay, the next, something you must remember. Ya, sesuatu yang harus kamu ingat. Dalam bahasa Inggris itu banyak yang harus diingat. Nah, ketika kamu ingin membuat ingatan yang kuat, maka cara paling mudah adalah dengan sering-sering memakainya. Oke, ada banyak aturan dalam kalimat-kalimat simple past tense. Yang pertama, most simple past verbs are formed by adding d or ed to a verb. Like talked, stayed, cleaned, closed, waited, and erased. Nah, semua kata-kata yang berakhiran d atau ed itu adalah kata kerja beraturan. Ya, kata kerja beraturan itu dibentuk dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua dan ketiga yang sama. Jadi kata kerja kedua dan ketiganya selalu sama. Itu disebutnya kata kerja beraturan. And then the second, some verbs have irregular past forms. Beberapa kata kerja itu memiliki bentuk kata kerja kedua yang tak beraturan. Misalkan, we have some examples. Eat, ate, eaten. Kata kerja kesatunya eat, keduanya ate, ketiganya eaten. Ini tidak bisa dibentuk dari satu eat, kedua eated, tidak boleh. Karena memang untuk kata kerja yang tak beraturan atau irregular verbs, mereka memiliki aturannya sendiri. Tidak bisa dipahami selayaknya kata-kata kerja beraturan atau regular. Dan ini wajib hanya bisa dihafalkan saja. Ya, contoh lain ada see, saw, seen, and then drink, drank, drunk. Okay, right? You have to remember this. Okay, the next, how about making the negative and interrogative sentences? Bagaimana membuat kalimat negatif dan interrogatif? Kalimat negatif adalah kalimat yang menidakkan atau membuat kalimat itu mengandung kata tidak, yang artinya menyangkal kalimat positifnya. We have two examples. The first, ada kalimat yang mengatakan Abi drank coffee this morning. Do you think that the sentence is correct? Okay, let's analyze it. Abi drank coffee this morning. Abi minum kopi tadi pagi. Apakah kejadiannya masih sekarang ini? Tidak. Nah, karena kalimatnya sudah lampau,
maka kita menggunakan kata kerja kedua. Sehingga harus tertulis drank. Untuk kalimat verbal, jika kita ingin mengubah menjadi kalimat negatif ataupun kalimat tanya, kita harus menggunakan kata kerja bantu. That is did. Semua kalimat verbal dalam bahasa Inggris untuk simple past tense, untuk menjadi kalimat negatif dan tanya, kita memerlukan kata kerja bantu yaitu did. Dilihat lagi coba. Sudah yakin? Oke. Untuk menjadi kalimat negatif, maka kita tambahkan did yang disertakan not. Dan ingat, you have to remember that after we use did here and then we put not, the verb akan kembali menjadi kata kerja ke-1. We use the first verb. Kita gunakan the simple present-nya. Right? So, the correct sentence should be Abi did not drink coffee this morning. Abi tidak minum kopi tadi pagi, yaitu menidakkan. And then for the interrogative sentence, we just put did in the first sentence. Did Abi drink coffee this morning? Jadi harus kembali lagi menjadi kata kerja ke-1. Right? Masih bingung? Kita ikuti kalimat contoh yang kedua. They caught a big snake yesterday. Mereka menangkap seekor ular besar kemarin. Karena kejadian sudah kemarin, maka kita gunakan kata kerja kedua di sini. Untuk menjadi kalimat negatif dan tanya, maka kita gunakan did. Untuk kalimat negatif ditambahkan not, dan kata kerjanya harus kembali lagi ke bentuk 1. Menjadi they did not catch a big snake yesterday. Sementara untuk menjadi kalimat tanya, did-nya di depan. Did they catch a big snake yesterday? Alright. Bagaimana penjelasannya? Sudah tahu? Alright, sehingga begitu cara membuat menjadi kalimat negatif dan interrogatif atau tanya. Dilanjut ya. Nah, sementara untuk kalimat-kalimat nonverbal yang tadi terindikasi menggunakan was atau were, ini sangat mudah sekali untuk dilakukan. Kita hanya menambahkan not untuk kalimat negatif dan meletakkan was atau were di awal kalimat untuk menjadi kalimat tanya. Example, right? The first, Vira was sad this morning. And then in negative, it will be Vira was not sad this morning. How about the interrogative? That's so easy. Just put was at the first of the sentence. Was Vira sad this morning? And then the second sentence. We were in Jakarta yesterday. For the negative, it will be we were not in Jakarta yesterday. Dan kalimat tanyanya, were we in Jakarta yesterday? Oke anak-anak, sudah jelas ya. Untuk kalimat-kalimat nonverbal itu sangat mudah sekali. Jadi hanya menambahkan not untuk kalimat negatif dan menempatkan was pada awal kalimat. Notnya hilang untuk kalimat tanya itu karena not hanya tampil dalam kalimat negatif. Oke, go on with the next. Untuk kalimat-kalimat simple past tense tentu saja disertai dengan time signals atau keterangan waktu. Keterangan waktu yang sering kali muncul untuk kalimat dalam bentuk simple past tense diantaranya yang pertama adalah yesterday. Do you understand what is the meaning of yesterday? Ya, betul. Yesterday adalah kemarin. Sometimes juga this morning yang artinya tadi pagi. Last night, tadi malam. Last week, minggu lalu. Last month, month adalah bulan, berarti bulan lalu. Last year, year itu tahun, berarti tahun lalu. Semuanya sudah terjadi. Atau kadang-kadang pakai menggunakan kata ago.
3 days ago, yang artinya 3 hari yang lalu. 4 weeks ago, 4 minggu yang lalu. 6 months ago, 6 bulan yang lalu. Atau 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Walaupun kegiatan atau kejadian itu baru berlangsung beberapa saat yang lalu, jika sudah tidak terjadi lagi sekarang, maka juga termasuk dalam simple past tense. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bercerita seperti itu. Contoh, saya bertemu Rudy 5 menit yang lalu, sementara sekarang dia sudah pergi. Sehingga kalimat seperti itu juga harus diungkapkan dalam simple past tense. I met Rudy 5 minutes ago. Begitu ya. Oke. Dilanjut lagi penjelasannya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, then let's go with the next slide. Untuk kata kerja yang beraturan, pembentukannya ada aturannya sesuai dengan namanya ya. Kata kerja beraturan berarti memiliki aturan. Contoh dalam aturan itu, yang pertama, semua verb, semua kata kerja yang berakhiran konsonan itu nanti akan mendapatkan tambahan huruf D atau ED, dan suku kata tetap tidak ditambahkan. For example, like walk menjadi walked, clean menjadi clean, kick menjadi kicked, sehingga jumlah suku kata tidak berubah, tetap. Misalkan walk itu 1, walked tetap 1, tidak dibaca walked, tidak boleh ya. ED-nya itu tidak terbaca jelas. Kemudian aturan yang kedua, untuk kata kerja dengan 3 huruf terakhir berpola KVK, yaitu konsonan vokal konsonan, maka huruf terakhir didobel dan jumlah suku kata tetap. For example, drag, 3 huruf terakhirnya adalah RAG. Maka untuk menjadi kalimat kata kerja keduanya yang beraturan itu menjadi dragged. G-nya didobel baru ditambahkan ED. And then another example is drop. 3 huruf terakhir KVK, konsonan vokal konsonan, maka huruf terakhir didobel ditambahkan ED. Dropped. Right? And then we have rob, ROB. Ketika 3 huruf terakhir berpola KVK, maka harus mengikuti aturannya, menjadi robbed. Sudah? Oke, silakan dipahami dulu. Ya, dilanjut untuk penjelasan ketiga. Untuk kata kerja berakhiran huruf desis, yaitu S, SH, CH, X, dan juga Z biasanya ada, maka nanti ditambahkan ED. Juga kata kerja itu jumlah suku katanya tetap. Misalkan ada kata wash. Wash itu 1 suku kata. Wash menjadi washed, tidak dibaca washed. Kiss 1 suku kata, maka juga dibacanya kissed, tidak dibaca kissed. Watch jadi watched. Fixed jadi fixed. Seperti itu. Right? And then the next explanation. Yang berikutnya untuk kata kerja yang berakhiran bunyi T atau D, sekali lagi berakhiran bunyi T atau D, maka nanti ditambahkan ED dan dibaca jelas atau suku katanya ditambah 1. Contoh, wait. Wait itu 1 suku kata, tidak boleh dibaca wait ya, karena huruf A dan I itu disebutnya diftong. Diftong itu dibaca 1 ketukan, wait. Maka ketika dia menjadi mendapatkan tambahan ED, maka ED-nya dibaca jelas, dibaca waited, menjadi 2 suku kata, waited. Begitupun contoh yang kedua, yaitu fund, menjadi funded, 1 suku kata menjadi 2 suku kata. Aturan yang terakhir, untuk kata kerja yang berakhiran huruf Y, berlaku aturan sebagai berikut.
Jika di depan huruf Y terdapat huruf vokal, maka tinggal menambahkan ed. Contohnya play menjadi played. Suku kata tidak bertambah, ya, tidak ditambah. Jadi hanya tetap satu. Play menjadi played. Jika di depan huruf Y adalah konsonan, maka huruf Y itu luluh menjadi I, baru ditambahkan ed. Contohnya bury menjadi buried. Oke, sudah jelas? Kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh-contoh yang bisa kalian kerjakan. Menjadi kata kerja kedua dan ketiga. Call, rain, live, stay, cook, and employ. Maka boleh kalian isi. Call itu menjadi apa ya dan bagaimana membacanya? Kalian bisa gunakan aturan pada penjelasan sebelumnya. Boleh dicoba? Oke. Apakah jawaban kalian benar? Kita cocokkan. Ya. Call menjadi called, called. Rain akan berubah menjadi rain, rained. Live menjadi live, lived. Stay menjadi stayed, stayed. Cook menjadi cooked, cooked. And then employ will be employed, employed. Bagaimana? Benar semua kan? Alright, let's get to know more. Yap, nah, ini adalah daftar kata kerja tak beraturan atau irregular verbs. Apa saja dan bagaimana perubahannya akan Pak Awid berikan nanti di link tersendiri. Jadi, untuk kalimat, kata-kata kerja tak beraturan itu hanya bisa diketahui dengan menggunakan hafalan metodenya. Ya, contoh, become, became, become. Nah, aturannya tidak sama. Bikin, bikin, bikin. Kadang-kadang ada yang bentuk 1 dan 3-nya sama, ada yang bentuk 1, 2, 3 beda semua, hanya beda satu huruf vokal, atau kadang satu huruf konsonan yang berbeda. Bend, bend, bend. Nah, seperti itu. Ya, sehingga hanya bisa dihafalkan saja. Okay, the next exercise, you have this. Change the following sentence into two other types. Kalian harus mengubah kalimat yang ada di situ menjadi dua bentuk lain. Maksudnya, jika kalimatnya tampil dalam bentuk kalimat positif, maka kalian akan mengubahnya menjadi bentuk negatif dan tanya. Siap? Okay, this is the example, right? Untuk menjadi kalimat negatifnya dari Firman ate two apples last night menjadi Firman did not eat two apples last night, atau did not juga boleh disingkat dengan menggunakan didn't. Ya, bagaimana untuk jadi kalimat tanya? Nah, did Firman eat two apples last night? Sure. And then the second example, we have, Linda did not drive her car yesterday. How about the form? Bagaimana bentuknya? Is it positive or negative? Yes, you see this. If there is not, means that this is a negative sentence. Jika ada kata not itu mencirikan kalimat negatif. Sehingga kalian harus mengubah menjadi kalimat positif dan tanya. Oke, bisa diperkirakan bagaimana kata kerja itu berubah menjadi kata kerja kedua. Okay, the positive is Linda drove her car yesterday. For the interrogative, alright, benar kan? Okay, and then the next we have this. Satu lagi contoh, were they sleepy in the classroom this morning? Nah, dengan menggunakan to be, yaitu was atau were. And then the negative or positive will be, yes, they were sleepy in the classroom this morning. Sehingga untuk kalimat negatif, they were not sleepy in the classroom this morning. So, ini juga masih ada latihan-latihan lagi berikutnya yang bisa kalian lihat dan kalian kerjakan untuk latihan, ya. Boleh di skip
di pause maksud saya, boleh di pause kemudian dikerjakan baru dicocokkan. Benar tidak untuk jawaban-jawaban saya. Nah, begitu. And then we have this. You need to translate the following sentences into English. Nah, kadang kita juga perlu dong untuk menerjemahkan biar tahu bagaimana membuat kalimat tidak hanya sekedar mengubah menjadi negatif atau tanya. Oke. Nah, demikian penjelasan dari Pak Wid untuk pagi ini. Semoga saja apa yang kita pelajari ini bisa membawa pengetahuan baru. Dan jangan lupa, English will be better if you practice it in your daily lives. Ya, bahasa Inggris itu akan menjadi lebih baik jika anak-anak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Because practice makes perfect. Karena latihan itu akan membuat menjadi sempurna. Oke, right? Demikian yang dapat Pak Wid sampaikan. Berharap kalian bisa memahami untuk materi pagi ini. Dan insya Allah ketika kondisinya sudah baik, sudah memungkinkan untuk kita bertatap muka, rasanya nggak sabar untuk Pak Wid bisa ketemu kalian semua, menjalani aktivitas ketemu di sekolah. Ya, oke, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Ya, Pak Wid berharap kalian semua tetap sehat-sehat saja. Jangan lupa doa, saling mendoakan dalam kebaikan. Begitu ya. Akhirnya kita harus pisah dulu, dilanjut lain kali. Alright, I'm so happy because I have explained all the things you need in simple past tense. Semoga besok kita segera ketemu lagi. Yeay, alright, thank you for your attention. Jangan lupa nanti juga di like boleh, di subscribe boleh, atau juga di share biar lebih banyak yang tahu ya. Have a nice day. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.